Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2551. Apa tujuan Sima Zhao? Li Fugui mengangguk dan tersenyum. Ya, tidakkah kamu setuju? Peri Peony sangat marah. Dia tiba-tiba mengambil tindakan dan mengayunkan lengan baju panjang di tangannya. Lengan bajunya langsung tumbuh lebih panjang, seperti naga berwarna-warni, melilit Li Fugui. Li Fugui segera mengaktifkan seni mendalam 89, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi belalang. Lompat, jatuhnya di bahu Peri Peony. Ketika Peri Peony menyadari hal ini, dia mengulurkan tangannya dan menamparkan Li Fugui dengan jari-jarinya yang ramping. Li Fugui melompat maju, dan saat Peri Peony tersadar, dia sudah berbaring di telinganya. Lalu dia membuka mulutnya dan menggigit telinga Peri Peony. Meskipun gigitan itu tidak mengakibatkan luka berarti pada Peony Spirit, namun perasaan terhina membuatnya lari terbirit-birit. Dia menyingkirkan tangan yang baru saja menepuk bahunya, lalu menamparkan telinga Li Fugui dengan keras. Li Fugui melompat lagi. Kali ini, dia melompat langsung ke kerah Peri Peony. Berdiri di dua puncak yang tinggi itu, menengadah, melihat ke sepanjang garis leher, Anda dapat dengan jelas melihat lubang hidung Peri Peony. Peri Peony merasa malu sekaligus kesal. Ia mengepalkan tinjunya dan berteriak pada Li Fugui, "Tak tahu malu. Tak tahu malu, kalau kau punya nyali, keluarlah sekarang juga." Bagaimana Li Fugui bisa mendengarkan Goblin? Bukan saja dia tidak keluar. Sebaliknya, ia merangkak lebih dalam. Peri Peony benar-benar bingung. Dia mengulurkan tangannya, meletakkannya di kerah bajunya dan mencoba mengeluarkan Li Fugui. Tanpa diduga, Li Fugui tiba-tiba berbicara pada saat ini dan berkata kepada Peri Peony, "Jangan bergerak sekarang. Jika kamu bergerak, aku akan berubah menjadi cacing panjang dan memakan cerimu dalam satu gigitan." Saudari Ming yang berdiri tidak jauh dari situ, tadi menyaksikan dengan rasa takut. Tetapi setelah mendengar perkataan Li Fugui, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memegang dahinya. Ya, di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa melakukan hal tak tahu malu seperti itu mungkin adalah Li Fugui. Kepala Mudan sedikit gemetar. Meskipun dia adalah bunga peony berusia 2000 tahun, dia akhirnya berubah menjadi bentuk manusia. Jika dia digigit oleh Li Fugui, bukankah tubuhnya sendiri akan cacat? Inilah yang paling tidak ingin dilihat Peri Peony. Dia telah mencintai keindahan sejak dia masih kecil. 2000 tahun, tidak pernah ada bekas luka sedikit pun di tubuhnya. Pikirkan ini, Peri Peony mengerutkan kening. Dia menatap Li Fugui yang sedang berbaring di kerah bajunya, dan mengumpat dengan keras, tidak tahu malu. "Keluar sekarang juga, atau aku." Pada saat ini, Li Fugui telah mencapai posisi di mana Peri Peony tidak dapat menghubunginya. Dia berkata sambil tersenyum, "Apa maksudmu? Bisakah kau melepaskan pakaianmu sekarang dan tidak meninggalkanku tempat untuk bersembunyi?" "Haha, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu hari ini. Jika kau bisa tunduk padaku dengan patuh, aku mungkin bisa menyelamatkanmu. Jika tidak, aku jamin nasibmu akan lebih buruk daripada para penjahat dan monster lainnya." Setelah mendengar ini, Suster Ming berkata kepada Li Fugui dengan sedikit gelisah, "Fugui, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu harus berbicara kepadanya dengan baik. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin para monster dan penjahat ini." Li Fugui tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka bahwa di saat kritis ini, Suster Ming benar-benar berbicara mewakili Peri Peony. Sebenarnya, yang tidak diketahui Li Fugui adalah, Suster Ming berkata demikian bukan demi Peri Peony.
Dia hanya merasa bahwa apa yang dilakukan Li Fugui sekarang sungguh-sungguh terlalu cabul. Sebagai harapan umat manusia saat ini, Li Fugui menggunakan cara yang tercela untuk berhadapan dengan iblis. Bahkan jika pertempuran dimenangkan, sebarkan, apakah kita manusia tidak peduli lagi dengan martabat kita? Li Fugui tampak acuh tak acuh. Dia bahkan tidak memikirkannya dengan cara yang tercela. Bagaimanapun juga, berhadapan dengan goblin itu seperti kencing di depan bunga dan tanaman, tidak banyak bedanya. Berpikir seperti ini, Li Fugui berkata kepada Suster Ming, "Saudari Ming, apa yang sedang kamu bicarakan? Berbicaralah dengan baik padanya, apakah itu perlu?" Berbicara tentang Li Fugui menggunakan seni mendalam 89 lagi. Bertransformasi secara tiba-tiba, ia langsung berubah menjadi ular. Ketika peri peoni merasakan dingin di tubuhnya dan lelaki tak tahu malu itu terus mengebor pinggangnya, dia panik dan buru-buru berteriak kepada Li Fugui. "Li Fugui, berhenti, kau lelaki tak tahu malu, berhenti sekarang juga, atau aku." Li Fugui merasa gembira. Sambil tersenyum, dia berkata, "Apa maksudmu?" "Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu menerimanya atau tidak?" Peri peoni sangat marah hingga giginya gatal. Dia mengepalkan tangannya dan bertanya dengan suara keras, "Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan?" Li Fugui berkata dengan serius, "Saya malu berbicara di depan anak buah Anda tentang apa yang ingin saya lakukan. Bagaimana kalau begini? Anda beritahu para penjahat dan monster di bawah komando Anda untuk tetap di sini dan tidak berpikir untuk menyerang Saudari Ming. Sedangkan untukmu, ikuti aku ke belakang taman sekarang, dan aku akan memberitahumu apa yang aku ingin kau lakukan." Peri peoni menghirup udara dingin, tepat saat dia memikirkan bagaimana cara menghadapi Li Fugui. Tanpa diduga, Li Fugui mengubah arah dan terus mengebor ke bawah. Peri peoni buru-buru berteriak, "Tidak, berhenti, tidak bisakah aku pergi bersamamu?" Setelah mendapat jawaban positif dari peri peoni, Li Fugui mengangkat sudut mulutnya. Senyum aneh muncul di wajah ular itu. Saudari Ming kebingungan. Saat peri peoni hendak pergi, dia bertanya kepada Li Fugui kata demi kata, "Li Fugui, kemana kau akan membawanya?" Li Fugui tersenyum dan menjelaskan, "Saudari Ming, jangan khawatir, aku akan kembali menemuimu setelah aku menaklukkan iblis ini." Suster Ming menatap ratusan setan dan monster yang hadir. Detak jantungnya semakin cepat. Dan dia berkata dengan cemas, "Fugui, jika kamu pergi, bagaimana jika mereka mengingkari janji dan menyerangku?" Li Fugui mengusap kepalanya ke tubuh peri peoni dan berkata, "Peri peoni, sekarang terserah padamu." Peri peoni menatap para penjahat dan monster yang hadir dan berkata dengan suara keras, "Kalian semua tunggu di sini. Aku tidak meminta kalian melakukan apapun. Jika ada di antara kalian yang melakukan sesuatu, aku akan membunuh kalian tanpa ampun." Dengan kata-kata dari roh peoni, para pelaku kejahatan dan monster yang hadir semuanya mengangguk. Li Fugui tersenyum dan bertanya pada Saudari Ming, "Saudari Ming, Anda seharusnya merasa lega sekarang, kan?" Suster Ming punya banyak hal untuk dikatakan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Li Fugui sekarang? Meskipun waktu yang dihabiskannya bersama Li Fugui tidak selama yang dihabiskannya bersama Hua Duo, namun sejak Hua Duo datang ke Li Fugui, dia juga tahu apa yang dilakukan pria ini di luar. Lagi pula, bunga peoni di depannya begitu memukau keindahannya, belum lagi Li Fugui, seorang pria. Bahkan wanita seperti dirinya akan tersentuh saat melihatnya. Sekarang, Li Fugui meminta peri peoni untuk mengikutinya. Bukankah tujuannya sudah jelas? Tetapi, Saudari Ming berbeda dari Hua Duo.
Jika Hua Duo ada di sini, mungkin akan sedikit merepotkan bagi Li Fugui untuk membawa pergi peri peoni. Setidaknya, Li Fugui perlu memberi Hua Duo alasan yang tepat untuk menangkap peri peoni. Tapi Suster Ming, dia akhirnya menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Ya, dalam situasi saat ini, dia percaya bahwa semua yang dilakukan Li Fugui adalah untuk seluruh umat manusia. Adapun aspek lainnya, meskipun dia merasa tidak nyaman, apa gunanya merasa tidak nyaman? Haruskah kita meminta Li Fugui untuk tidak pergi bersama peri peoni? Jika itu benar, dia percaya bahwa mengingat statusnya di hati Li Fugui mungkin akan mendengarkannya, tetapi apa selanjutnya? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Mungkinkah semua monster dan pelaku kejahatan di hadapan kita benar-benar dapat dibunuh? Saya pikir begitu dalam hati. Saudari Ming hanya bisa menyaksikan dalam diam ketika peri peoni berdiri dan terbang menuju bagian belakang taman. Sebentar, peri peoni dan Li Fugui datang ke taman di belakang taman. Diiringi roh bunga peoni yang jatuh ke tanah, dia tidak sabar untuk berkata kepada Li Fugui, "Guru Li, saya rasa Anda bisa keluar sekarang." Mendengar ini, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Kalian boleh keluar, tapi setelah aku keluar, apa yang akan kalian lakukan?" Peri peoni bertanya balik, "Bukankah seharusnya kamu yang melakukan sesuatu?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Apa yang bisa kulakukan? Jika kau mendengarkanku, aku akan membawamu bersamaku dan kau akan menjadi bawahanku di masa depan. Jika kau tidak mendengarkanku, aku akan bermain denganmu sekarang, dan kemudian." Tanpa menunggu Li Fugui menyelesaikan kata-katanya, peri peoni berkata dengan tergesa-gesa, "Baiklah, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kau keluarlah terlebih dahulu." Sekarang peri peoni hanya punya satu pikiran, yaitu mencoba segala cara yang mungkin untuk mengeluarkan Li Fugui dari tubuhnya terlebih dahulu. Asal anak ini bisa keluar darinya, Anda juga dapat menemukan cara untuk menghancurkannya sendiri. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Haha, aku akan keluar, lalu kau akan melakukannya padaku lagi." Peri peoni bertanya, "Apakah kamu masih takut keluar sekarang?" Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Baiklah, baiklah, karena kamu sangat cantik, aku akan keluar terlebih dahulu." Kata-katanya belum selesai. Li Fugui menampakkan wujud aslinya dan berdiri di depan peri peoni, memandangi sosoknya yang mempesona dengan penuh minat. Alis peri peoni berkerut rapat, dengan garis-garis hitam di seluruh dahinya, dan dia mulai mengalirkan kekuatan batinnya. Dalam sekejap mata, lalu bola roh jahat berwarna-warni muncul di sekitar tubuh peri peoni. Li Fugui melihat ini, sambil menyingkirkan senyum di wajahnya, dia berkata dengan tidak sabar, "Sudah kubilang, kamu benar-benar bodoh. Aku tadinya berencana untuk melepaskanmu, tapi aku tidak menyangka kamu akan berurusan denganku sekarang." Kata-katanya belum selesai. Li Fugui tiba-tiba berubah menjadi bola api. Kepala Mudan sedikit gemetar, tetapi dia tetap mengulurkan tangannya dan memukul Li Fugui langsung dengan telapak tangannya. Didampingi oleh sekelompok roh jahat, ia menyerang Li Fugui. Li Fugui hanya mengedarkan energi vitalnya dan memberikan dorongan ringan. Sebuah bola api langsung membakar roh jahat itu. Segera setelahnya, tubuh Li Fugui berubah lagi, dan api terus membesar hingga menjadi seukuran rumah. Bunga, tanaman, dan pohon di sekitarnya mulai terbakar. Ia kemudian berkata kepada peri peoni, "Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau patuh? Jika kau masih tidak patuh, aku akan mengubahmu menjadi abu hari ini." Sensasi terbakar kini telah menyebar ke seluruh tubuh peoni spirit. Peri peoni hanya merasakan tubuhnya mulai panas,
Rasanya seolah-olah tubuhku akan terbakar sedetik kemudian. Untungnya, dia memiliki sejumlah besar vitalitas dalam tubuhnya untuk mendukungnya. Jika tidak, dia mungkin akan dilalap api seperti bunga dan tanaman di sekitarnya. Pada saat ini, menghadapi pertanyaan Li Fugui, peri peoni akhirnya berbicara, kakinya lemas, dan dia jatuh berlutut di tanah. Guru Li, tolong ambil kembali kekuatan gaibmu. Setelah mendengar ini, Li Fugui menampakkan wujud aslinya dan datang ke hadapan peri peoni. Ia mengulurkan tangannya, mencubit dagu peri peoni dengan lembut, dan bertanya sambil tersenyum tipis, "Katakan padaku, bukankah lebih baik jika kau melakukan ini lebih awal? Kau harus membuatku mengambil tindakan terhadapmu." Sambil berbicara, Li Fugui melirik bunga-bunga dan tanaman yang terbakar di sekitarnya. Ia mengalirkan energi vitalnya dan mengayunkan telapak tangannya. Angin kencang langsung meniup api yang menyala-nyala itu. Peri peoni benar-benar bingung pada saat ini. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang pemimpin umat manusia bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Dia belum tahu alasannya. Li Fugui benar-benar memanfaatkan kesempatan itu untuk menjemput peri peoni. Peri peoni terkejut, lalu mendongak ke arah Li Fugui dan bertanya dengan sedikit terkejut, "Apa? Apa yang akan kau lakukan padaku?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Lihatlah apa yang kamu katakan. Apa yang bisa aku lakukan padamu? Tentu saja aku akan melakukan apa yang ingin aku lakukan." Peri peoni setengah membuka mulutnya dan bertanya dengan tak percaya, "Aku iblis?" Li Fugui mencium kening peri peoni. "Aku suka peri sepertimu." Ketika peri peoni merasakan suhu tubuh Li Fugui, jantungnya berdetak lebih cepat. Meskipun dia tahu bahwa sebagai iblis, ada perbedaan besar antara dirinya dan manusia. Dan, ras iblis dan ras manusia tidak dapat bersatu. Jika mereka digabungkan, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Namun jika cinta sejati benar-benar dapat tumbuh di antara keduanya, maka perasaan ini mampu menggetarkan langit dan bumi. Sampai saat itu, bukan tidak mungkin bagi mereka berdua untuk mencapai keberhasilan dalam kultivasinya dan menjadi abadi. Tetapi kerugian dari melakukan hal ini adalah, apakah perasaan itu murni? "Tunggu, Master Lembah Li, tolong tunggu sebentar." Peri peoni meronta, dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya, dan melepaskan diri dari pelukan Li Fugui. Li Fugui sedikit mengernyit. Peri peoni bertanya, "Kenapa? Kamu tidak menyukaiku?" Peri peoni terus menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Li, ini bukan masalah suka atau tidak suka. Jika Anda benar-benar menginginkan saya bisa memberikannya kepada Anda. Bagaimanapun, saya bukan tandingan Anda sekarang. Saya tahu bahwa jika saya menentang keinginan Anda, kemungkinan besar saya akan mendatangkan malapetaka yang tidak perlu bagi diri saya sendiri. Tapi masalahnya, tahukah kamu bahwa begitu kamu dan aku bersama, cepat atau lambat kita akan dihukum oleh Tuhan?" Li Fugui tersenyum, "Langit, haha, Tian adalah guruku. Kali ini aku bertarung melawan klan iblis hanya untuk mengikuti kemauan langit. Adapun hukuman Tuhan, mungkin berlaku bagi orang lain, tetapi bagi diri sendiri, itu sepenuhnya fiktif. Tentu, saat aku meninggalkan alam rahasia Qian Kun, aku berjanji pada guruku bahwa aku tidak akan menyebarkan namanya." Jadi sekarang, Li Fugui hanya bisa tersenyum pada peri peoni di depannya dan bertanya, "Jadi, apa maksudmu?" Li Fugui tidak akan menggunakan kekerasan pada peoni spirit. Di samping itu, dia bukan orang seperti itu. Meskipun peri peoni adalah peri dan anggota ras peri, dia kini telah berubah menjadi manusia. Jika aku menggunakan kekerasan padanya, apa bedanya dengan memaksanya melakukan sesuatu? Pepatah lama mengatakan dengan baik,
melon yang dipaksa tidak manis. Belum lagi melon ini adalah goblin. Bersambung.